Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, seluruh kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 14 baris keempat dari atas ke bawah. Barang siapa mengiktikadkan, meyakini bahwa Allah Ta'ala sifat Allah Ta'ala itu dikatakan sifat. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan sifat, maka sifat itu perlu tempat sifat itu berada. Putih itu sifat, berada pada kain, namanya kain putih. Kain itu tidak, putih itu sifat. Sedangkan sifat selalu perlu tempat di mana sifat itu berada. Hijau sifat, berada pada kain, namanya kain hijau. Maka hijau itu perlu tempat. Maka siapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu sifat, kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sifat. Tapi kalau kita ingin kenal Allah, belajarlah sifat-sifat yang dimiliki Allah. 20 sifat yang wajib kita pelajari. Dan berusaha kita memahami supaya kita bisa mengamalkan. Kita mempelajari sifat Allah disebut sifat 20. Siapa yang mengenal Allah kadang melewati ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid membahas 20 sifat yang dimiliki Allah. Kenal dengan Allah kadang melewati sifat yang dimiliki Allah. Orang itu belum sesat dan menyesatkan. Jalannya kita mengenal Allah harus belajar sifat 20. Guru sekumpul Allah yarham, berapa kali sidin itu mengulang-ulangi pelajaran sifat 20 yang dikarang oleh Habib Osman Ba'alawi. Sifat 20 yang dikarang oleh Sayyid Osman Ba'alawi. Ujungnya itu Ba'alawi, ujungnya mata rantai belajar ilmu sifat 20 lewat kitab Habib Osman Ba'alawi. Itu guru sepupu mengulang-ulang berapa kali. Tamat kitab itu waktu di sepupu. Setelah tamat, ulang-ulang isinya lagi. Ulun waktu itu belajar kitab itu mendengarkan ketawa zikir, berusaha supaya jangan kada hadir, berusaha ulun hadir sampai ulun beli kampung tadi ambil kiriman. Ulun cari hari nang bukan berbeda pengajian bersumpah. Saking sayangnya ulun ketinggalan 3 kali tamat diulang-ulang di sini kita. Habib Osman Ba'alawi itu Mufti Batavia, makamnya di Jakarta, yang didustakan oleh orang-orang wangi bubuhan Imaduddin dan dengkot-dengkotnya bahwa Pak Alawi itu putus bahwa Rasulullah, hai Imaduddin, kan siap-siap kita berhadapan dengan datuk mereka. Nota 7 itu mengotak-matik masa kurang, bersiap-siap kena berhadapan dengan datuk mereka. Ini ulun ini Bapak Ibu membaca kitab bertawassul lalu pengarang kitab nih Abil Imdad Burhanuddin Ibrahim Al-Qami. Ulun gak ketemu, tapi ulun punya mata rantai. Nah itu
punya mata rantai keilmuan sampai kepada sampai kepada pengarang kitab Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kitab Syekh Ibrahim Al-Laqani ini dijelaskan oleh Tuan Guru Kiai Kashful Anwar. Tuan Guru Kiai Kashful Anwar, ulama besar, ngaji di Mekah. Siapa yang mendidik Tuan Guru Kiai Kashful Anwar? Sayyid Amin Qutbi. Ulama besar kaliber internasional. Sayyid Amin Qutbi ini juga mendidik Syekh Syarani Abdul Baqir. Syekh Syarani Abdul Baqir mendidik Syekh Zaidi bin Abdul Wahid. Kenapa maka ulun tahu? Karena ulun punya mata rantai keilmuan. Lalu ada orang yang mendustakan misalnya bahwa, misalnya di sinilah Al-Alamah Ahmad Al-Maliki ini kada ketemu dengan Syekh Muhammad bin Alamuddin Al-Babili, misal di padang orang kada ketemu, namanya mereka ketemu orang kedua. Allah. Imaduddin itu Habib kada mengotak-atik jurid orang. Sidinnya ngarannya ada bin Usman, ada dua bin Sarfan. Masalah jurid. Orang nangka itu tahu Ibu, kada belajar tasawuf. Di dalam tasawuf Allah husnuzan, baik sangka. Biar jangan mengaji ilmu buruk sangka. Wa aktsarusu il khatimah. Kebanyakannya orang buruk sangka, rata-rata matinya suul khatimah. Rata-rata 99%. Ada bersih dari hati. Coba membahas masalah Ubaidillah ini di Hadramaut, karena makamnya dia mau minum pinang ketujuh bulan Ustaz Pelerek. Pinanya berisi pesantren juga nih, bubunya nih nang Pelerek nih. Guru ini, guru wani belajar itu kemukaran, guru berani menyampaikan demi kebenaran. Andai kata kebetulan kita nih masalah ini, makam Ubaidillah itu di Hadramaut. Hai Imaduddin, kita berangkatkan yang Hadramaut. Mumpung Habib Umar Hafiz masih hidup, kita dengar keterangan sedikit. Dan Ustaz, makamnya di Hadramaut, ributnya di Indonesia. Coba, makamnya di Hadramaut, Ubaidillah itu bin Alawi, ributnya di Indonesia. Itu marahnya kita dikantuti orang ini hilang. Urus di kawan ahli IT itu Solo ini nak memontak natik nasab habar itu Solo Hadramaut. Maka boleh dia Hadramaut, tanyai alumni taruh Hadramaut, ada makamnya di sana. Nanti bacakan Abdullah, nanti bacakan Ubaidillah. Ubaid itu bahasa Hadramaut. Ibaratnya Bapak Ibu kita berbahasa Arab. Orang Arab itu kadang awal menyambat Indonesia. Orang Arab kadang awal nang awal Indonesia. Mungkin Indonesia ini kawan terus. Indonesia. Orang Arab kadang awal min aina Indonesia. Nah, Indonesia. La bil fathih bukan fatah. Muskil di lisanina. Kami sulit menyebut kalimat Indonesia. Kami ashal paling mudah Indonesia. Ubaid itu adalah Hadramaut. Kita Abdullah itu Ubaidillah. Kita mengambil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Nang bujur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nang bujur, tapi jangan dapat bertamparan. Salah dan bisnis bertamparan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nang bujur bil kasri kasrah. Ada namanya pun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tanyaman Indonesia ini Jilani Pak Jilani Pangani. Coba keliling dunia di Madinah nyaman tahu Bangladesh enggak ada dalam bahasa Arab. Bangladesh enggak ada. Kalau kita di ahli bahasa Arab Bangladesh itu jadi jim Bangladesh. Anak belum tahu Arab bukan dia nih. Nyaman tahu. Kalau orang Indonesia ini Bangladesh, kalau tahu orang Arab ada Bangladesh. Itu jadi jim Bangladesh. Nah itu Pakistan bisa Pakistan. Orang Arab sulit. Nah, Ubaidillah itu bahasa orang Abdullah nama Ubaidillah itu saking rendah hatinya. Khadim itu adalah pembantu Khuwailid. Aku ini hanya sekedar jomos. Nah, itu Khadim lawan Khuwailid sama, tapi Khadim isim fa'il, Khuwailid tasghir. Itu gramatika Arab. Anu iman tai. Ribut kita ini di sini di Indonesia agar modal. Makamnya ada, kemudian juyat ulama. Nah, Ubaidillah bin Alawi ada pula makamnya. Sampai ke ujungnya, datunya kemana? Ke Madinah pulang. Orang ada punya makamnya. Kalau makamnya ada, kira-kira PT. Kayak ini jalan Bapak Ibu. Kalau dia ada orang Amuntai di sini, orang Amuntai. Di Amuntai itu ada Tuan Guru Ki Haji Sulaiman, makamnya di Cakro. Saudara, itu satu jasad dua makam. Ada satu jasad dua makam, beda tempat. Analisa ya, tes DNA. Ayo, tes DNA. Bukan makamnya tuh. Tuan Guru Ki Haji Sulaiman itu satu jasad dua makam beda tempat. Yang satu di daerah, nah ini Hulu Sungai ini Cakro. Nah satunya Pakacangan. Antara Pakacangan dengan Cakro itu sadang jauhnya. Ayo, karamat orang satu jasa dua makam. Kalau di tes DNA jasa itu banyak. Mau anak lagi bahasa sih satu jasa. Nah di belakang masih Ampel. Ayo, ulama, bangsa ulama, Kiai Haji Sulaiman ulama aja keramatnya sudah seperti itu, apalagi para habaib. Kamu jangan, wah ini makam Ubaidillah itu jangan ada beberapa tempat, ada bingung, andai kata benar, ada bingung. Keramat kadang kala dilogikakan. Nah ini nih, kita beragama ini Bapak Ibu ada namanya amrun ta'abbudi. Terima, percaya, selesai. Logika kita terbatas. Hendak mana dinasab orang awal sudah tercatat.
berapa abad sebelum-sebelumnya mencari kitab abad kelima, soalnya belum lahir. Ayo, pengarang Burdatul Mukhtar, Burda lawan Rasulullah, apakah pengarang Burda Syekh Salahuddin Al-Busiri itu sahabat? Sahabat tidak? Ada sahabat. Beliau ulama, tapi dia tidak ada. Syekh Salahuddin Al-Busiri bukan sahabat, tapi mata rantainya ketemu Rasulullah yang mendetikkan, mengimlakan. Jadi ada Burda itu siapa? Rasulullah datang lewat mimpi ketika Syekh Salahuddin Al-Busiri sakit, ikan baca ini bacaan, lalu bangun Syekh Salahuddin Al-Busiri langsung menulis apa yang didetikkan Rasulullah tadi. Kawalah ditelusuri itu, kawal ada. Rasulullah wafat tahun sekian, Syekh Salahuddin Al-Busiri wafat tahun sekian, jauh benar dia ketemu. Nah itu namanya Jalil Waqaf. Dikira Rasulullah itu wafat gak? Orang kau kata yang ketemu dengan Rasulullah, yang kawan kita catat sejarahnya, sahabat yang ketemu sama Rasulullah, sahabat yang terakhir yang masa Rasulullah masih hidup, sahabat yang terakhir wafat setelah Rasulullah wafat, itu tercatat. Kalau Syekh Salahuddin Al-Busiri tercatatlah di dalam sejarah bahwa beliau itu sezaman dengan Rasulullah. Berapa masa Syekh Salahuddin Al-Busiri wafat tahun berapa, Rasulullah wafat tahun berapa, sudah berapa abad? Kenapa maka Burda itu langsung bersambung kepada Rasulullah? Sangat mata-mata Syekh Salahuddin Al-Busiri langsung ke Rasulullah. Kenapa? Beliau jauh masanya Rasulullah dengan masanya Syekh Salahuddin Al-Busiri. Apa kita percaya? Nah, sekali lagi hadir, jangan logika kita mengukur keramat. Gila kita, baik makan kacubung sekali. Nah ini makanya orang angkati keramat tuh kebanyakannya buruk sangka. Simpul drama, ba'alawi itu, ratibul autos, ba'alawi, ratibul hadid, ba'alawi, wirul hadid, ba'alawi. Kalau dikatakan ba'alawi putus hubungan Rasulullah, terbongkar amalan kita semua. Nah itu Pak Ibu kita bicara, kalau ilmu matematika penemu itu jelas. Kalau masalah ilmu agama ini dua, ada yang kawan kita telusuri, ada yang kita berbaik sama. Nah hitung-hitungannya kita siapa kita? Sayyid Ahmad Al-Marzuki, Aqidatul Awam, Abdul Bismillahirrahmanirrahim, itu yang mendiktikan itu juga Rasulullah. Catat ya, Sayyid Ahmad Al-Marzuki itu wafat tahun berapa, Rasulullah wafat tahun berapa, sudah berapa abad. Kenapa maka ada Sayyid Ahmad Al-Marzuki ketemu sama Rasulullah? Dusta, karena Rasulullah wafat tahun sekian, Sayyid Ahmad Al-Marzuki wafat tahun sekian, berapa abad jauhnya. Masa ada Aqidatul Awam ini Sayyid Ahmad Al-Marzuki kira-kira berdusta? Ada orang pada ketemu langsung. Orang sawah ini bakal orang larangan baik. Itu baik yang penting. Mudah-mudahan kuat pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah kita. Amin. Ulun punya kitab Mu'jam Man Ra'a Rasulullah SAW, kitab khusus orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah. Ada punya kitabnya. Ulama yang bertemu dengan Rasulullah. Nah sudah berapa abad? Termasuk termasuk Guru Syukri, diceritakan oleh Guru Syukri. Guru Sepupu itu Pak Ibu
baca syair apakah kadela izin Rasulullah orang kuat orang tak dari mimpi anu datang Rasulullah seorang bermimpi ular datang. Nah ditakuni pulang berdiri ularnya aja. Guru Syukri ulun tanya, bah apa dia? Ulun amalan supaya bermimpian Nabi. Rindu ulun yang ketemu. Di dalam amalan itu enak ulun muncul mimpi itu hanya dia mau sombong. Itu jadi mimpi Rasulullah itu ulun dia mau sombong. Kayak apa pendapat dia? Nah, ada kalau pengisi langsung para Rasulullah ini pakai perantara dahulu. Nah, kalau di mimpi itu ikan seperti itu, jangan sampai ragu-ragu dengan ilmu guru nak ikan bermimpi. Itu saja. Juga penting amalan bermimpi Rasulullah. Namun cuma Jahal salah beramalan tuh. Coba kalau Guru Syukri bermimpi Rasulullah lewat Habib Basiri, Habib Abu Bakar Basiri, ada Habib Abu Bakar Basiri. Tahu tak dia telah Habib Abu Bakar Basiri lain kayak Hamid. Ada apa Habib Hamid Basiri main pulang tuh makam namanya tuh kulitnya mau apa suri mufti. Iya itu maaf hadir ini mau terbuka sudah. Kadang awal langsung kita bermimpi Rasulullah. Kalau kadang melewat guru kita dulu. Karena kita kenal dengan Rasulullah, guru kita nggak bisa kita langsung ke Rasulullah. Nah mimpinya Bapak Ibu ada berita. Rasulullah itu langsung ketemu Jibril kan. Jibril cuma rupa ada rupa asli waktu Jibril ketemu Rasulullah di Hira. Ada langsung rupa asli menyerupai dia terlebih dulu. Nah ini memang perlu orang-orang menghargai betul itu. Pian konek lah mama abah dia sudah meninggal dunia tapi pian kuat. Mata batin pian hadiah sidir insyaallah taibui taibui guring selama mereka ada pernah mimpi kenapa ya guru pian asal guringnya. Nah itu ulama baik itu baik. Imam Malik besok ngajar kita Muwatta datang Rasulullah dalam mimpi menjelaskan hadis yang akan disampaikan Imam Malik besok. Dijelaskan oleh Rasulullah penjelasan hadis dalam kitab Muwatta. Imam Malik menjelaskan karena Rasulullah tiap malam menjelaskan hadis Muwatta itu. Imam Malik langsung menyampaikan pesan Rasulullah lagi. Nah hadir minta maaf. Bisa nafian bagi perilaku kita pian. Nah itu tuh contoh. Apabila hati kita baik, connect kita lebih baik. Maaf, ini fakta. Tapi ulun kadar rasa bangga. Tapi fakta. Ini ada bersyukurnya kita. Waktu Kiai Maimun Zubair dihina Harry Pras. Dihina oleh Harry Pras di TikTok kan di mana tuh? Orang kebetulan ada TikTok, tapi orang masuk, ada orang masuk ke TikTok biar dia ada bapak, ulun masuk di TikTok ada bapak. Tapi ketika ulun ngomong TikTok, Harry Pras ini menghina Kiai Maimun Zubair. Ulun tahu siapa Kiai Maimun Zubair, murid kesayangannya Syekh Yasin Al-Padani. Ulama besar terkenal. Ulun kritik Harry Pras ini. Kamu kalau nggak ngerti gak
disampaikan ulama, tolong buktikan referensi Anda. Jangan hanya bisa menghina tanpa bukti yang otentik dan ilmiah. Kalau kamu ingin debat, saya tunggu di Kalimantan Selatan. Kritik pun Pak gue. Itu terjadi jam 10 pagi. Jam 10 pagi, mengkritik tuh. Mengkritik kamu, Erik Pas nih. Menghina terus kumpul, menghina Bang Zul. Sebab ini kalau kalian dikritik nih, semakin jadi pengikutnya kayak kitabnya Pak Ebul foto. Pahami kalau Anda memang ahli di dalam pemahaman perkataan ulama. Ulama itu ada punya kata-kata yang akal kita mungkin tidak mudah memahaminya kecuali oleh orang ahlinya. Sudah ulun memang bukai kitab tolong ya. Berapa lagi jam 11 berapa dulu. Jauh orang muda itu mampu jujur akan pinggang, bingkok dah pinggang, minyak duduk. Azan jauh bangun ulun tak mimpi Allah Mbak Maimun Zubair bujuran. Tak mimpi Mbak Maimun Zubair, tak mimpi senyum sedih, senyum persis. Ulun tak pernah ketemu Mbak Maimun Zubair, jujur tak pernah ketemu. Tapi bersyukur Allah ditemukan dalam mimpi karena membela sidin dihina orang sini. Ketemu Mbak Maimun Zubair itu senyum. Pakai isyarat sidin senyumnya. Kali dia panggil. Ulun tidak rindu kata-kata ulun tidak rindu ulama-ulama bersih, ulama-ulama lurus dihina oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah di sini senyum Mbak Maimun Zubair. Pas ayo kita bangun, alhamdulillah. Ulun kisah dengan bini ulun, cucu kayak tadi jadi bau harum pada tahu. Mau hantu orang lain. Nah itu tuh baik gue. Coba ulun ceritakan yang ini, percaya aja ya. Asal dia kuat keyakinan dia sama guru-guru kita, nama bimbing kita, konek hati itu baik konek. Ada masih hubungan walaupun beda Allah, minimal mimpi kamu. Guru-guru yang rancangnya tak mimpi guru sama. Besok berkisah pulang tak mimpi guru sama. Besok berkisah pulang jauh ikan dipanguri. Nah kembali lagi kita ke pelajaran Bapak Ibu. Ini hati PNTP lah. Barang siapa mengikatkan meyakini bahwa Allah Ta'ala sifat. Nah ya Allah Ta'ala bukan sifat. Allah Ta'ala memiliki sifat. Nah sedikit bedanya. Berdiri bertempat kepada yang lainnya. Kalau ada yang mengatakan Allah itu ialah sifat, lalu sifat tadi yang dikatakan Allah itu ialah sifat bertempat pada suatu tempat, kan sifat bertempat. Maka tiada khilaf ulama, ada perbedaan pendapat dari ulama mengkafirkan dia. Orang itu kafir langsung. Mengadakan Allah ialah sifat, maka sifat itu pasti bertempat. Orang itu kafir. Siapa mengadakan Allah Ta'ala di arsy, orang itu kafir. Hancur iman. Makanya belajar ilmu keyakinan kada kawan pada luar tauhid. Ayat mujur, ayatnya Ar-Rahman wa ala arsy istawa. Bermula Allah bersifat Rahman duduk di atas. Lalu terilustrasi muncul gara-gara kadang mau belajar tauhid hanya cukup membaca Quran aja, hanya cukup membaca terjemahan Quran aja, hanya sekedar hafal Quran aja. Kadang mau ilmu memahami Quran, kadang belajar tafsir, kadang belajar asbabun nuzul. Lalu dia meyakini tekstual, letter teks itu teks terjemahan. Orang itu
jelas, ayatnya yang jelas, pahamannya yang jelas. Itu tuh bahayanya. Ya dulu ini tangan Allah di atas tangan mereka, terilustrasi Tuhan bertangan. Waktu itu mah itu disebut dalam bahasa Arab ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang apabila diterjemahkan secara tekstual, letterless, Tuhan mirip dengan makhluk, tertanam di hati kita ini Tuhan itu seperti makhluk. Di ketika itu baik-baik kafir itu lebih parah daripada dosa besar, habis terblokir seluruh apa yang dia lakukan dari kebaikan. Mudah kita sama-sama. Amin. Nah Tuhan dimana teman-teman, maka tadi tiada khilaf ulama mengkafirkan dia, dan jikalau berkehendak dia kepada mukhasis, andai kata Allah tahu berkehendak kepada mukhasis itu catat yang menjadikan Allah, niscaya adalah ia baharu. Berarti Tuhan itu sama makhluk. Kalau Allah Ta'ala ada yang menjadikan, ada ulama dulu yang mentasmai Allah Ta'ala itu siapa? Nah berarti Allah Ta'ala ditasmiyah ini berarti ada nama Allah. Ini nang otak nonteselio itu ya tahu, kepintaran Allah Ta'ala ada dalam mentasmiyah ini. Kan Allah Ta'ala itu bernama bujur utopia bertasmiyah. Ini masalahnya. Kalau Allah Ta'ala bertasmiyah sama makhluk, di ketika pian berbadan ke itulah kayak ini pian Tuhannya ada nama tasmiyah ini langsung bawa piran. Ini bisa muncul menyelinap si hantu ini tahu apa yang menggoyang-goyang, muka ditolak langsung bahaya. Datang pulang si hantu tadi Pak menggoyang-goyang tadi. Belum menyamakan Allah dengan makhluk, baru di situ hancur juga. Dan demikian itu mustahil. Allah Ta'ala bertempat, mustahil. Allah Ta'ala sifat, mustahil. Tapi Allah memiliki sifat, itu yang benar. Bukan Allah yang sifat. Allah Ta'ala tidak perlu yang menjadikan Allah. Kalau ada yang menjadikan Allah, berarti Allah Ta'ala dilahirkan. Kalau Allah dilahirkan, sama makhluk berawal ulang. Pokoknya kullu ma khatara bidzalika Allah laisa kadzalik. Apapun yang terlintas di otak kita, terbayang-bayang di otak kita, terlintas-lintas di hati kita, kira-kira Allah begini, kira-kira Allah begitu, semuanya bisikan hantu. Kesimpulannya itu faidatun, ini satu ilmu. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Mudah panjang umur semua, sehat, kabul hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Yang menjadikan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ihfazna wal muslimin wal mujahidin fi Filistin waj'al lahum baldatan Indonesia baldatan aminan mutmainnan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma awsil thawaba ma qara'na wa ma amilna li jami' ahlil qubur. Pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.